Lanjut yang kemarin, kita punya a dan an. Apa bedanya? A digunakan kalau nounnya itu diawali dengan konsonan. Dalam hal ini B, book adalah konsonan. Sedangkan an untuk yang kata depannya adalah huruf vokal. Dalam hal ini, apple starts with A. Ingat, keduanya hanya digunakan ketika nounnya adalah singular atau satu hal. Nah, latihan soal. Coba bisa nggak mana yang pakai a, mana yang pakai an? Untuk orange, elephant, game, house, dan banana. Coba tinggalin di komen. Selamat mencoba. Setelah jawab semua ini pakai e atau an di video sebelumnya, ada yang beda. Misalnya kata ini, university. University ini pakai e atau pakai an? Untuk university, kita pakai e. Meskipun dia diawali dengan huruf vokal, tapi university dibacanya U, seolah dia konsonan. Satu lagi, hour. Hour ini meskipun depannya pakai konsonan, tapi H-nya nggak dibaca, jadi hour. Karena dia bunyinya vokal, maka hour menggunakan an, bukan e. Gimana? Jelas? Kan kita udah bahas penggunaan e dan an untuk menunjukkan noun atau kata benda tunggal. Kalau jamak gampang, tinggal tambahin s di belakang kata bendanya. Tapi gimana caranya? Tinggal tambahin s, misalnya books, pens, pencils, dan sebagainya. Kalau belakang kata benda itu o, x, dan s, tambahin es. Misalnya potatoes, tomatoes, foxes, buses. Kalau belakangnya y, misalnya lalat itu fly, y-nya ilangin, ganti sama es. Jadilah flies. Itu semua cuma aturan-aturan dasar. Dihafal ya, karena bisa dipakai juga untuk penambahan s di kata kerja. Tinggalan. Kalau misalnya kata bendanya itu berakhiran F, kamu ganti jadi V. Ya, misalnya kayak gini, knives. Kalau sebelum F itu ada dua huruf hidup, misalnya chief, itu F-nya dibiarin aja, tinggal tambah S. Gampang kan? Ganti kata-kata ini jadi plural nggak? Strawberry, table, chair, hero, bag. Coba tinggalin di komen. Apa sih jawabannya? Kalian pernah nggak sih penasaran apa sih artinya kata the? T-H-E, the. Kata the ini biasanya digunakan untuk membahas sesuatu yang kita sebagai pembicara dan orang lain sebagai lawan bicara kita udah tahu apa yang kita bahas. Misalnya, kalian lagi nonton nih, terus abis filmnya selesai, ada tulisan di belakangnya, the end. Nah, si yang punya film udah tahu pastinya, dia sama kita yang nonton nih, apa sih endnya itu? Ya end dari film itu. Makanya namanya the end. Kalau misalkan kamu bilang the book ke orang lain, berarti ekspektasinya kalian berdua udah tahu buku apa sih yang dibahas. Seandainya belum, ya balik lagi, pakai e atau pakai an. Aku mau gabungin beberapa hal yang udah kita pelajarin di video-video sebelumnya. Kalau belum nonton, ditonton ya. I eat 5 apples. My friend eats an apple. I read a book. My friend reads the book too. Verbs atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Verbs itu di bahasa Inggris ada 3. Kita sebut aja verb 1, verb 2, dan verb 3. Masing-masing peruntukannya itu beda-beda. Verb 1 digunakan saat present, verb 2 digunakan di past tense, dan verb 3 participle. Verb 3 ini kegunaannya nantinya banyak banget. Kalau di bahasa Indonesia kita menggunakan kata kerja regardless kapan, semua bentuknya sama aja. Tapi di bahasa Inggris berubah. Misalnya, kata kerja open atau buka. Di past dia jadi opened, participle pun jadi opened.
Tapi perubahannya tidak semua serta-merta cuman ditambah ed kayak gini. Oke, kata kerja apa lagi yang bisa kamu tambahin ed di belakangnya? Verb 1, verb 2, dan verb 3. Contoh pertama yang aku kasih kemarin, open, opened, dan opened. Sekarang, membaca atau read. Verb 2 dan 3-nya tulisannya sama, tapi dibacanya read. Read, read, read. Ingat, verb 1 untuk present, verb 2 past, dan verb 3 yang aku bilang banyak gunanya. Kata berikutnya, membawa, bring, brought, brought. Yes, seperti yang aku bilang, gak semuanya simply ditambahin ed di belakangnya. Bring, brought, brought. Yang selanjutnya adalah makan, ini berubah semua. Eat, ate, eaten. Makannya aku bilang kalian harus hafalin, karena gak ada cara lain. Emang harus. Part 3 dari perubahan kata kerja, verb 1, verb 2, verb 3 untuk present, past, dan participle. Kali ini aku mau kasih 8 kata kerja yang mungkin paling sering dipakai kali ya. Dan aku mau tunjukin perubahan-perubahannya. Buy, bought, bought, membeli. Sell, menjual, sold, sold. Eat, udah pernah kemarin, eat, ate, eaten. Drink, minum, drink, drank, drunk. Watch, nonton, watch, watched, watched. Listen, mendengar, listen, listened, listened. Go nih berubah semua, go, went, gone. Dan yang terakhir, come, came, came. Yang di contoh ini ada regular dan irregular verbs. Yang regular verbs adalah yang belakangnya ditambahin ed, sedangkan irregular verbs yang bentuknya berubah-berubah. Kalian bisa cari di kamus atau googling aja. Seperti yang aku bilang, verb 3 itu kegunaannya banyak banget. Salah satunya adalah untuk membuat verb menjadi adjective. Contohnya, kalau kita mau bilang teleponnya rusak, maka yang kita gunakan itu adalah verb 3. The phone is broken. To be ketemu verb 3. The phone is broken. Broken ini sendiri adalah verb 3 dari break. Break, broke, broken. Contohnya lagi misalnya telepon yang hilang. Hilang itu kan verbnya adalah lose. Tapi kita gunakan verb 3 untuk menandakan kalau itu hilang. Misalnya, the lost phone. Itu adalah bagaimana verb 3 menjadi adjective atau untuk menggambarkan sebuah situasi, kondisi.